Benteng taktimpun nalino, tau na sa taman rabana alanga, ribanjari ulukan na ribut tagoa, barisal lang ribut tabone, urong masaray ribut taluwu, capuk kanay ritan ralili. Salam budaya. Syekh Abu Al-Fat Abdul Basir Al-Dariri atau juga dikenal dengan gelar Tuan Rappang. Beliau adalah salah satu murid Syekh Yusuf Tusalamaka. Sosok Tuan Rappang adalah salah satu tokoh yang mengajarkan ilmu tarekat Halwatiyah. Ad-Dariri sendiri menunjukkan bahwa Tuan Rappang tidak dapat melihat atau tunanetra. Tuan Rappang yang tak dapat melihat pernah menggemparkan kerajaan Goa pada masa pemerintahan Imam Padulun Daim Matimu Karaensan Robone Sultan Abdul Al-Jalil Tumena Ngarilakiung yang memerintah pada tahun 1677. Dengan kemampuan yang dimiliki Tuan Rappang dapat menembus ruang dan waktu. Terinspirasi dari kemampuan seorang tunanetra, maka tim MBS kali ini mengawali perbincangan dengan Daeng Salang yang juga seorang tunanetra, pengenal ilmu tarekat sekaligus pencinta sejarah budaya khususnya Bugis dan Makassar. Penonton Rappang saja ruatun namin terkenal itu entah salama kan karena sopi bento entah salama kah nani suruh kalau suruh hari karang hari gua karena kalau ko alai seyusu iya kalau jar si bilangan talumpu lebih siang kalau ambun tulis seyusu apa nak karena seyusu iya mone anak gurungku pasambeku ya Tuan Rappang jari batin rek manya Tuan Rappang neran desurua nak anak karang hari gua ngapa nana tabutan dan sarang seyusu jalan simpan seyusu anan simpan Tuan Rappang nese kana ni jalai jari mempo simpan di masih katangka maka ana ante kamu lompo-lompo nun minawan de seyusu maka ana mas Tuan Rappang nia itu pantarang anak-anak angan leje ne ruas segang kamale banyak lompo kono minawan de seyusu anak-anak karek kata ni lala mata ni Cina kasulung kan ngapa nak kula Cina sulung kan ni tabantar sul itu nyato jing bantar maka anak naik mintu ni nyalle minat di karangan di panai di balok lumpua jadi tena na di panai ki Tuan Rappang di balok lumpua kat tena lebat ni uji di karangan itu Tuan Rappang ampang jarang tarekat siapa apa kah Apa yang jadi selang ilalangan tarekat siapa apa kah? Ia menjadi siapa apa buta pepe angin jene ia minjau sumpah tena sa artinya pun nanya nerang Tuan Rappang ya minta apa japa tu goya yan ne ceritana ne sampai pertama bokaraing artinya ini tabang karena 7 aren 7 tumak boya aren 7 sifat 7 kuliang 7 bunga takumbun di tangan kare bosi mak bunga kapang mak boci cerang kasela batuan na jami kama-kama nan rake salai karena tina mo kapang nakana cini-cini mah misalnya jadi tuan pamati na buta Allah setatan pamati na buta tot dan jadi tuan pamati na buta gua ayan to la ayan to na yami jaba tuan nakana harang itu ya kasih balik mana moko jaran je ni kana uru ni kana di boka raingan jo apa pertama ni kana boka raing pertama je boka raing sadra rung lanya ki sadra ya kana lanya kana ya tahu yo jari puna sara apa puna kana apa puna tahu nai urukana di bawah karaing pokok kana di Santa Bone capak kana di Tandra Lili Kimai pakaramulan je pasal ka nani nikana ulukana segan capak kana pundanja ni kana ya pokana sigang capak kana situ aja na sada taluan tu na taba Saratalu. iya sada taluan na taba tu jadi puna bicara tu jin tawa pokokana kanan Allah Taala jadi
Anja. Iya puna iya jina pare nikan sare me nisa anjari tandari nikan pare mencapakan tandari situ yang terjadi nata iya jinjo marjalela mana kemai jinjo sada talua. Ya minya nata awe ya tonje pensa dari bawah karaeng ya tonje sa dari tandali ingkan niari capakan kan jadi terakhir. Puna tandali niat lontar. Dari bincang panjang kami dengan Labahan Daeng Salang, menurutnya soal adat dan tradisi itu sangat erat kaitannya dengan persoalan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Karena begitu banyak literasi yang tertuang dalam Lontara, baik secara tersurat maupun tersirat. Hingga kami menarik benang merahnya yang mengarah ke keberadaan Lontara di Tandralili, Kabupaten Maros. Sekarang kami berada di Bontocinde, Desa Allaare, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, untuk menelusuri sejarah, adat budaya, dan tradisi Tandralili, khususnya keberadaan Lontara tersebut. Saksikan terus penelusuran kami bersama tim MBS. Sebelumnya, penelusuran kami tertuju di sebuah situs utama di Tandralili, yaitu Napak Tilas Todok Limaya. Tim MBS harus menempuh jarak 2 km berjalan kaki untuk menuju situs Todok Limaya. Pada masa lampau, di tempat inilah menjadi sebuah sentral pertemuan dan menjadi titik utama segala aktivitas pada setiap kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam koalisi Todok Limaya. Kalau kita berbicara tentang Batu Lima ini, mulai dari dulu bahwa ada berapa di Maros ini, termasuk kerajaan yang besar atau yang kecil. Apapun mau dibicarakan, harus di sini dibicarakan. Duduk bersama, baru dibicarakan. Baik mau perang, mau apa, segala mengambil keputusan apapun di sini. Di awal abad ke-17, Tandralili merupakan salah satu kerajaan penting dalam jajaran Todok Limaya Rimarusu dan menjadi kerajaan terbesar kedua setelah kerajaan Turikale. Dalam tuturan dan catatan masyarakat Tandralili dikutip dalam laman Lapat Taujaya Blog bahwa Tandralili di beberapa periodik telah menjadi tempat konsentrasi dimulainya pergolakan politik dan kekuasaan. Berikutnya, penelusuran kami dilanjutkan di kediaman Abdul Rahman Indar, yang mana tempat ini juga dilaksanakan prosesi Alangiri Kalompuang yang diadakan setiap tahunnya dan dirangkaikan dengan ritual pencucian benda-benda pusaka Kalompuang. Dalam rangkaian acara adat tersebut, petikan dan penggalan syair, bahkan epos perjalanan Sang Raja Amas Badina, Raja Goa ke-26 ini, dilantunkan saat prosesi Alangir ini berlangsung, termasuk kutipan yang dijadikan bait Angaru dalam prosesi ini. Kita mempunyai manak kareng, Rida leka malah birita, Rian po mati kita, Risa ring karatuanta. Jari manurung ki kareng, Allah sana ki bataraya, Jari pabundu, pangulun na tobarin ni toran, Bate sa lapang arigoa, Ada pitu eribone, Payun lompo arilu, Tope junu kari Jawa, Magaw kari limbu lambarana suleng kaya, Hinay-nay mamu salang kareng, Tama patojeng itojeng ha, Tama piada kiada ka, Kikini mi ande bandang kebo na kalesong, Tapu ka na tagtombeka, Barum bunda sompu ala sana komara, Bari takchok ko na Tandralili, Tanaya tonrol tanarakai,
Nari kare bosi pisalang kareng rinalekan na imbaya wala basia nari ciri kita wasingai karaina napun na sayang iri beba ilang iri penyangkalang niat tonja antu salang pematay lampana risawakon toa masaile andalikai karaina karain masagalaya akara makiri bawa karain mali mati mali mu'minina atete ritetea siratul mustaqima nari akhirah pisalang rinalekan na kalu Rabbul Jalilu nari ciniki tahu asingai karaina salama. Prosesi Aratek Juma adalah sebuah tradisi yang diadakan turun-temurun yang dilaksanakan oleh para rumpun dan keturunan-keturunan Amas Madinah Raja Goa ke-26. Tradisi ini berupa pembacaan penggalan syair-syair dari beliau dan pembacaan sejarah singkat tentang perjalanan hidup sang raja. Langir Kalumpuang itu adalah adat kami dari keturunan Amas Madinah Batara Goa. Rangkaian awalnya itu jadi setelah salat asar pasukannya itu sudah berangkat Alikat Jene namanya. Nah, setelah kembali airnya itu disimpan di dalam sini di Walasuji ini. Kami ambil untuk pasili setelah prosesi songkabala atau tolak bala. Kalau waktu pelaksanaannya itu malam Jumat di bulan haji, terakhir di bulan haji. Dari pengambilnya sore bat dasar, tak ke sana ambil, kemudian diiringi lantunan gendang, nak bacing, lelai, parapas atau dari dia ke sumur bataya di sana. Kembali dari Alikajene sampai di Balalantu Gaga itu ada ritual angaru. Sebelum maghrib itu dagang sungkabala. Pas di Timungan Salah itu di sana. Itu mengabarkan doa. Sungkabala lalana si taunga. Kembali diisi tarekatnya beliau. Kemudian ketika acara langir ini semua kami undang, kami buntuli, kami buritai untuk bersama-sama datang menghadiri melihat prosesi langir Kalumpuang. Kalau yang paling jauh rumpun keluarga yang di luar Sulawesi yang kita undang Pernah dari Inggris, Bima di Kalimantan, kemudian Pulau Selayar ke seberang ke sini juga, iya. Dalam pelaksanaan tradisi ini dihadiri dari berbagai perwakilan-perwakilan dari beberapa lembaga adat yang ada di Nusantara, termasuk dari mancanegara. Sebelum dipersilahkan ke rangkaian acara berikutnya, ada dulu syair. Misalnya pada saat akan ada sambutan pertama, kita ambil dari penggalan syairnya beliau. Bunyinya itu, Boyai ritainana, asing rimaniana. Nia jiantu salang nama nasa tainana. Alle tula alle pi buntu buntuli. Nia jiantu riempuan tacokona. Ini penggalannya ya. Jadi di proses inti untuk langir itu termasuk ketua lembaga beliau sendiri yang memimpin prosesi langiri. Kemudian didampingi oleh sesepuh dituakan mendampingi beliau untuk langiri. Karena ada beberapa ketika diganti pembungkus lontaraknya itu, nah itu semua itu dari tetua kita. Namun tetap kami yang muda-muda ini tetap belajar juga. Karena ke depan kita tidak tahu ada halangan atau bagaimana, nah, acara sudah bisa lanjut. Puisi ini saya ciptakan khusus untuk Langiri Kalumpuang. Jadi judulnya Lontara Paturioloan. Kitimbak mi anne timunganna tumangka saraka. Timungan nyarenga kita lontara. Antama maki ribolina paturiolanganta. Andar rasaki rikan yakana. Na iya ji ilalang kita lontara paturioloang. Napamantangi rapo pangasengang.
Ia mi antu asalak kabat tuang asyagang adak gaukang. Ampak bate rekasa pak rimpungan. Tojeng ilalang kita lontara paturioloang. Angin bolongi papila jarang. Apakah singa raki pakalinoang. Ajari panak galang antetei katalasang. Risesena tumangka saraka. Asalangi kalenta. Kipanandungangi ampe bajita. Ajari pelajaran mangeri anak cucunta. Langiri Kalumpung sebenarnya bukan dengan serta-merta seperti yang kemauan kita, tapi memang sudah ada petunjuknya dalam dalam kitab. Termasuk isi bait-bait ngaruh Ada di kitab. berbeda semuanya. Berbeda. semua. Empat Dari orang yang empat. berbeda semua. Ketika selesai proses alangiri, itu sudah disarungkan kembali. Sudah masuk berurutan 1, 2, 3 sampai 4 orang. Oh, ganti. Cara bergantian ya. Jadi di sini didudukkan Todok 5 Rimarusu, Tanda Lili, Goa, Bontoa, Simbang, Turikale kan duduk menyaksikan. Iya, berarti kayak Jadi ketika ngaruh itu kami yang mengaruh di sini memang dalam satu teks itu dia sejarahnya beliau. Kemudian ada isi teks arunya juga itu yang dalam artian dia hakikat ma'rifat. Iya, gitu. Gitu ya. Dari memang ada dia punya adat, usutan agama juga tetap ada dalam teks aru itu. Pada saat prosesi ini berlangsung, terdapat 4 orang pangaruh yang dilakukan secara bergantian di hadapan pemimpin acara. Dami keren, kita mau pura mama, nagumenten ridal leganda, rempo matinjita, ridal legam malabirita, cini-cini say keren, ada kami sama saya ni Allah Taala, ummak kami naturana kinabida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benten tatimpun nalino, tau na sa taman rabana alanga, ribanjari ulukan na ributta goa, barisalla nga ributta bone, uru masaraya ributta luwu, capuk kanaya ritandra lili, bataraguru anjari tompo nalino, tuju na bihanen ribanritaya, majangke buka ritallo, lastu ko rimatan nalloa, memang irigoa, toyo iributta bajeng, bulen-bulen na rasa kursia, ampake baju basia, tamate aribundu, ina-ina mo salang karay, tampa toyo tamapyane ki ka, naguparapas sa ipangulo ribarugaya, kubanne po kang ipasor nga tanga parang, punna siri na narapi, punna niya pangilay, sidiktarong jilegotala, nabatetey, ada ka rikon tutoyen, Allahu Akbar. Sebetulnya beliau itu orang Sompu yang mengatakan bahwa beliau Isangkilang. Sangkilang. Ya, karena pada saat masuk dari Ceylon dia kembali bersandar kapalnya di Sompu. Di situ ditanya, tapi beliau cuma diam. Inilah banyak orang yang salah tanggapan ini bahwa beliau mengatakan dirinya adalah Isangkilang, padahal bukan begitu. Bukan namanya Iya. itu. Beliau ini ditanya, tapi cuma diam. Itulah makanya orang Sompu mengatakan kuari make Isangkilan dengan Irate, karena dia duduk di sangkilannya itu perahu. Dari dasar itu, dia bukan nama sebenarnya. Bukan. Tapi kalau di sini namanya siapa? Mas Madinah Sultan Usman Fakhruddin Batara Tangka Nagoa. Batar Tangka Nagwali. Jadi beliau ini dititipkan beberapa kalumpuang. Yang pertama Lontara Ulukanaya Rigua. Jadi kami masih menyimpan Lontara Ulukanaya yang menjadi salah satu catatan sejarah penting di kerajaan Goa, dan itulah yang menjadi simbol bagi kami keturunannya beliau. Yang kedua adalah pusaka
Ini berupa sebilah kalewang berbentuk sudang. Sudang ini adalah simbol perjuangan atau orang Makassar bilang ilaba. Peninggalan besar yang dititipkan beliau diantaranya lontara, Iya. kemudian sudang ini. Sudang. Dan satu lagi tareka berupa kitab. Ketiga situs yang disimpan ini usianya kurang lebih 500-an tahun. Iya. Selain lontara, kitab, dan sebuah sudang yang dinamai ilaba, terdapat juga beberapa benda-benda peninggalan Sang Raja Amas Madinah, di antaranya berupa piring-piring dan mangkuk yang juga milik beliau. Sudah ada yang tahu ini? Tidak pernah kami... Belum pernah buka atau Belum bagaimana? pernah memang. Belum pernah diperlihatkan ini? Salah satu isi di dalamnya itu perjanjian bunganya yang ditulis secara ini bahasa Makassar. Iya, maksudnya isi perjanjian aslinya ada di Isi situ. perjanjian aslinya. Peristiwa terlama yang dicatat di lontara itu? Paling lama mungkin itu yang Tumanurung. Kalau yang tercatat di sana surat menyurat. Misalnya ada surat yang datang untuk kerajaan Goa, itu ada balasannya, dikirim kembali dengan dicatat bahwa Arsipnya Iya, ceritanya. arsipnya, arsip kerajaannya. Ini memang belum pernah ekspos sama sekali. Belum. Itu Cuman ambil. tetap ini kami sembunyikan. Gitu. Karena itu tadi yang pesannya leluhur. Tandanya mungkin ada emas yang sebesar kelapa besarnya, kau lebih jaga ini. Kalau di proses langit kami cuma ganti kain pembungkusnya. Nggak dibuka? Enggak. Salah satu rangkaian dalam ritual Langir Kelompoang dilakukan penggantian sarung atau pembungkus lontara Ulukanaya dengan tidak memegang langsung atau membuka lontara tersebut. Lontara tersebut belum pernah diperlihatkan bahkan dibuka secara umum selain dari pemangku adat pada waktu-waktu tertentu. Kembali tim MBS mendapatkan sebuah kehormatan untuk melihat dan membuka secara langsung beberapa peninggalan sejarah yang begitu penting karena merupakan bukti peradaban dan kebesaran kerajaan di masa lampau, dan salah satunya adalah Lontara Ulukanaya. Di rumah ini pula terdapat sebuah kitab berukuran kecil yang diyakini adalah tulisan tangan Syekh Yusuf sendiri.
Lontara adalah sebuah catatan bertuliskan huruf kuno dalam bahasa Makassar atau Bugis yang berisikan antara lain sejarah, filsafat, silsilah, pesan dan peradaban yang semuanya tergambar dalam tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satu lontara yang masih tersimpan rapih adalah Lontara Ulukanaya yang berada di rumah adat Tanralili. Lontara tersebut berisi antara lain ilmu tauhid, spiritual, makrifat, serta hakikat penciptaan manusia. Ini membuktikan bahwa agama dan peradaban masyarakat Sulawesi Selatan telah ada sejak berabad-abad yang lampau. Demikian ekspedisi tim MBS kali ini di Tanralili, Kabupaten Maros. Semoga bermanfaat dalam upaya pengembalian dan pelestarian adat budaya Nusantara. Sesuai pesan luhur, poterangi ada kari sumemanganna. Sampai jumpa dan salam budaya.